Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuria Ayati dengan NIM 19612045 dari kelas manajemen pagi 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah dari perencanaan dan pengembangan SDM oleh Bapak Herman SH MH MM dengan judul Perencanaan Strategi. Perencanaan strategis. Pengertian perencanaan strategis. Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategis berupa dokumen yang dinamakan Strategic Plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Tugas manajemen strategi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mengembangkan visi dan misi strategi, yang kedua, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan, yang ketiga, membangun craft suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan, yang keempat, melaksanakan dan mengeksekusi strategi, yang kelima, mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan. Keuntungan perencanaan strategi terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya. Yang ketiga, membantu para manajer dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Kelemahan perencanaan strategi yang pertama itu memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Yang kedua itu penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategi atau sistem formal melibatkan banyak biaya. Yang ketiga, perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas resiko. Selanjutnya, karakteristik rencana strategis formal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adanya keyakinan dari manajemen puncak yang pentingnya perencanaan strategis. Yang kedua, organisasi yang dijalankan bertaraf besar dan rumit dan perlu diperhatikan masalah struktur dan isi program, hubungan organisasional dan gaya manajemen puncak. Yang ketiga, prediksi ketidakpastian yang akan timbul di masa depan. Struktur dan isi program, yaitu hampir di semua organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk ditambah riset pengembangan, aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Proses perencanaan strategi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategis baru. Yang keempat, analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategis baru. Yang keenam, meninjau dan menyetujui